Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Oke para sedulur, pasca kekalahan timnas kita dari timnas Cina di Stadion Qingdao Shandong, China, teman-teman, banyak suara-suara sumbang dari para netizen pecandu sepak bola dari seantero negeri ya teman-teman, yang mereka muncul menyuarakan komplain mereka pada PSSI di media sosial, salah satunya di media sosial X ya teman-teman, yang mana memang banyak suara-suara yang kemudian suara sumbang ini mereka meminta untuk kemudian STZ out gitu kan dari PSSI, artinya diganti dengan pelatih yang lain. Kalau menurut saya pribadi sih kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Menurut saya karena timnas ini adalah milik semua lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang merupakan fans ataupun pecandu sepak bola. Saya pun sendiri juga merasa sedih gitu kan kekalahan kemarin. Tapi bukan karena kesalahan, bukan karena kebencian saya kepada STY. Kalau kemudian saya juga kemudian berharap kemudian yang ada pelatih pengganti. Kalau saya sendiri sih mencari yang terbaik untuk PSSI, mencari yang terbaik untuk timnas kesayangan kita semua. Tapi kalau saya sendiri sih setelahnya nggak sampai kemudian out gitu kan, karena STY juga banyak memberikan prestasi yang memang capainya belum pernah dicapai oleh timnas kita dari sebelumnya ya teman-teman. Banyak juga pihak yang kemudian menyurahkan STY out itu karena memang kebencian pribadi gitu kan, masalah kebencian atau ketidaksukaan. Kalau saya sendiri sih nggak sampai segitunya. Cuman saya berpikir ada baiknya kemudian PSSI juga janganlah kemudian sepertinya STY itu nggak tersentuh gitu kan. Ada baiknya kemudian untuk mengevaluasi apa-apa yang telah dilakukan STY. Yang jelas kalau kemudian kita menilik ke belakang pada saat timnas kita berhadapan dengan timnas China itu memang banyak hal-hal yang sepertinya hal-hal teknis yang harusnya dipertanyakan oleh PSSI. Salah satu yang betul-betul bikin saya kesal, geram itu salah satunya adalah sepertinya menyepelekan PSSI. Gimana saya bilang menyepelekan? Bukan tanpa alasan ya teman-teman. Ketika PSSI utamanya Bapak Erick Thohir mengebut proses naturalisasi, proses membawa kemudian Mes Hilger dan Eliano Reinders untuk menjadi WNI, kemudian untuk kemudian secepatnya kemudian bisa memperkuat timnas gitu kan. Gimana kemudian sumpah mereka yang harusnya diambil untuk sumpah menjadi WNI itu yang seharusnya diambil di Indonesia, yang seharusnya diambil di gedung DPR RI, sumpah mereka itu karena untuk mengebut diambil di KBRI Indonesia gitu kan, KBRI Brussel Belgia teman-teman. Dan akhirnya memang kemudian tepat waktu kemudian sampai kemudian juga dengan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI ya teman-teman. Dan ketika jumpa Bahrain mereka sudah bisa dipakai dan memperkuat timnas. Oke lah kalau masih pertama ketika jumpa Bahrain. Yang lebih parahnya adalah yang bikin saya nggak habis pikir adalah ketika daftar skuad 23 pemain Indonesia yang akan berhadapan dengan China, nama Eliano Reinders nggak ada di situ. Ini apa ini? Saya juga nggak habis pikir gitu kan. Gimana barang yang didatangkan dengan cepat-cepat susah payah nggak ada di daftarnya. Oke lah kalau kemudian cedera. Ternyata alasannya bukan Sontoloyo juga alasannya ini. Alasannya karena nggak dibawa, nggak dimasukkan di situ karena memang kemudian nggak ya demi strategi dan taktik. Makanlah strategi kamu gitu kan. Saya memang dari awal ketika lihat starting line up-nya juga udah nggak masuk akal. Kemudian pemilihan untuk mencadangkan pemain-pemain yang ratingnya bagus dari tiap game, seperti Tom Hyde. Saya nggak ngerti ini pemain-pemain yang ratingnya bagus ya, Rizky Ridho, justru dijadikan cadangan gitu kan, saya nggak ngerti. Walaupun juga kemudian dia berkilah ada masalah, dia memilihnya dengan salah satunya masalah kebugaran segala macam. Saya nggak ngerti gitu kan. Di situ ada kayak ketika Rizky Ridho diganti itu sebagai starternya justru Kelvin Verdong.
Yang parahnya ini bukan di posisinya, karena Virgil van Dijk ini seorang wingback ya. Dia memang agresivitasnya tinggi, pergerakannya cepat untuk dari pertahanan naik ke lini pencerangan gitu kan. Dipasang sebagai center back, lebih nggak tahu lagi gitu kan. Kita memang bukan pelatih sepak bola, kita juga bukan pemain sepak bola profesional, tapi wajar dong kita kalau bertanya kayak gini. Sain Patinama yang 3 match terakhir Indonesia nggak pernah dipasang, jadi starter gitu kan. Begitu juga Asnawi Mangku Alam gitu kan, jadi starter. Dia ganti posisinya Sandy Walsh dan posisinya Nathan Joao, biasanya di fullback kanan. Tom Haye dipasang di situ, dipasangin si Nathan Joao yang naturalnya di klubnya baik di Swansea City atau di Football Club Heerenveen, dia sebagai fullback kanan, pasang sebagai midfielder di sini. Dan Witan Sulaiman yang memang beberapa waktu belakangan memang tampilannya juga kita ngerti, dipasang gitu kan. Saya nggak ngerti, mungkin menurut STY jauh lebih bagus daripada Eliano Reinders gitu kan, sehingga sampai Eliano Reindersnya juga nggak masuk dalam 23 squad yang akan menghadapi China. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin patut dipertanyakan ya teman-teman. Wajar kalau kita semua bukan dari orang-orang yang sebelah yang mungkin semua yang dilakukan STY itu salah. Kalau saya sendiri sih menghargai apa yang telah diberikan STY ke PSSI, ke seluruh warga negara Indonesia gitu, prestasi-prestasinya. Cuman jangan ngawur kayak gila gitu kan. Kita juga punya hak untuk kemudian bertanya gitu kan, demi nama bangsa kita, demi nama timnas kita semua. Timnas itu milik kita semua gitu kan. Bapak Erick Thohir sudah sangat jelas sekali mendatangkan pemain diaspora ini program jangka pendek untuk memuaskan para pecandu sepak bola Indonesia, dengan tidak melupakan pembibitan dan pembinaan gitu kan. Tapi kayak gini apa gitu kan. Saya sendiri memang ya sedikit banyaknya juga kecewa gitu kan. Tapi saya bermohon ya PSSI untuk mengevaluasi itu, lihat hasil kerjanya, bukan kemudian diganti itu. Nah itu teman-teman, memang ini jadi ini kita bersama, apalagi nanti PR sangat besar ketika di bulan November 2024 kita menjamu Jepang dan Arab Saudi gitu kan. Lagi-lagi kita dua pemain pilar kita yaitu Izes dan Ivar Jardel terkena akumulasi kartu kuning dan tidak bisa main ya ketika laga berhadapan dengan Jepang nanti. Saya berharap sininya STY jelas lah gitu kan. Kalau yang kemarin saya pikir ini mutlak kesalahan pelatih. Pemain itu cuma bermain berdasarkan instruksi pelatihnya gitu kan. Apa gitu kan, mutlak kalau menurut saya kemarin. Nah itu aja teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana, saya mungkin teman-teman bisa kasih komentarnya ya. Oke, itu salam seduluran dari Pak Dekun ya.